Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Rasman Juntak dengan NIM 43233101. Di sini saya perwakilan dari PBS RPL 402 dengan judul aplikasi pengenalan rambu jalan raya Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan perangkat lunak yang telah diimplementasikan pada PBL kami dari luaran 1 sampai dengan 4. Adapun untuk security recruitment-nya, pada bagian ini ada beberapa langkah dan fitur keamanan yang telah diterapkan. Pertama, sistem menggunakan protokol HTTPS dengan sertifikat SSL. Hal ini berarti semua data yang dikirim dari dan ke server dilindungi melalui enkripsi untuk mencegah penyadapan dan pengubahan data. Yang kedua, ada sistem diperbarui secara berkala untuk menjaga keamanan dan kinerja. Di sini, sistem dirancang untuk mendukung pembaruan secara berkala dilakukan untuk menutup potensi celah keamanan baru yang mungkin muncul serta menjaga performa sistem tetap optimal. Yang ketiga ialah proses autentikasi pengguna. Sebelum mengakses sistem, pengguna wajib melalui proses autentikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang terverifikasi dapat mengakses data atau fitur tertentu. Yang keempat ialah validasi input dan penanganan error. Sistem secara ketat memvalidasi semua input yang telah diterima seperti format email, panjang password, hingga jenis file yang telah diunggah. Jika ada kesalahan, sistem dapat menampilkan pesan error. Yang kelima ialah pelindungan parameter dan akses model. Untuk parameter dalam sistem seperti konfigurasi model AI dan data penting dilindungi dari akses yang tidak sah. Ini mencegah untuk memanipulasi data, kesalahan prediksi, dan potensi pelanggaran keamanan. Dan yang keenam ialah analisis lingkungan sistem. Terakhir, kami telah melakukan analisis terhadap elemen-elemen penting dari lingkungan sistem, mulai dari sisi pengguna, developer, dan database, hingga server dan komponen AI. Di security recruitment-nya terdapat dalam persyaratan pengarsipan dilakukan untuk data AI, statistik, dan privasi pengguna backup data. Dalam pengembangan ini, sistem salah satu fokus utamanya adalah pengarsipan data secara aman dan sesuai dengan kebutuhan jangka panjang yang mencakup data, pelatihan AI, dan statistik, informasi privasi pengguna, dan data backup. Pengarsipan dilakukan dengan memperhatikan aspek legal, keamanan sehingga data tetap tersedia namun tidak rentan terhadap penyalahgunaan. Yang kedua ialah keamanan tipe data terstruktur. Untuk tipe data yang bersifat terstruktur seperti database pengguna, log aktivitas, atau parameter model AI, kami menerapkan enkripsi secara kontrol secara ketat, terutama jika data tersebut tergolong sensitif atau pribadi. Nah, langkah ini bertujuan untuk membatasi akses hanya kepada pihak yang memiliki otorisasi yang sah saja. Yang ketiga ialah keamanan tipe data tidak terstruktur. Nah, di sini tuh tipe datanya itu seperti file gambar atau file video, nanti ada upload video atau gambar untuk deteksinya. Nah, pengamanan dilakukan melalui enkripsi saat data dikirim ke server untuk mencegah data diintip atau dimodifikasi saat dalam proses transmisi, terutama di jaringan publik. Yang keempat ialah perencanaan, analisis use case, dan misuse case. Nah, untuk memperdalam desain keamanan, sistem diagram use case dan misuse case telah direncanakan untuk dibuat pada tahap selanjutnya. Diagram ini membantu dan mengidentifikasi skenario. Yang kelima, ancaman sistem telah dianalisis dan serangan relevan telah diidentifikasi. Langkah ini penting sebagai dasar dalam membangun mekanisme pelindungan yang lebih matang. Yang keenam ialah mitigasi risiko belum dilakukan menyeluruh, namun sudah dirancang untuk ditetapkan dalam proses manajemen. Dan yang terakhir ialah evaluasi penilaian risiko yang telah direncanakan untuk dilakukan secara berkala guna memastikan keamanan dan stabilitas sistem. Dan adapun analisis perancangan sistemnya, yaitu dengan sistem mendeteksi rambu lalu lintas menggunakan AI berbasis YOLO dan menerima berupa gambar dan video dari webcam. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi rambu lalu lintas secara otomatis. Pengguna dapat mengunggah gambar atau video yang langsung menggunakan input dari webcam untuk melakukan deteksi secara real time. Dan yang kedua ialah proses deteksi hanya dapat dilakukan pada saat sistem terhubung ke internet karena melalui komunikasi dengan perangkat IoT. Nah, penting untuk dicatat bahwa proses deteksi hanya bisa dilakukan saat perangkat terhubung ke internet. Hal ini dikarenakan sistem berkomunikasi dengan perangkat IoT sebagai bagian dari arsitektur layanan. Yang ketiga ialah manajemen dan penyimpanan data. Data yang disimpan mencakup gambar dan video hasil unggahan pengguna serta metadata hasil deteksi. Ini hanya berguna untuk keperluan pencatatan, tetapi juga untuk audit dan pelatihan ulang model untuk di masa yang akan datang.
Dan yang selanjutnya ialah kontrol akses dan hak pengguna, yaitu akses sistem dibatasi hanya untuk pengguna yang telah login dengan peran admin ataupun user yang biasa memiliki hak akses berbeda. Untuk menjaga keamanan sistem, akses dibatasi hanya pengguna yang telah melakukan register dan login yang dapat mengakses fitur-fitur yang telah disediakan. Admin memiliki wewenang untuk mengelola data pengguna dan konfigurasi sistem. Dan yang kelima ialah sistem menyediakan fitur notifikasi otomatis setiap kali rambu terdeteksi, serta mencatat riwayat deteksi untuk keperluan audit. Yang keenam ialah dilengkapi dengan antarmuka web responsif yang dapat diakses dari perangkat desktop maupun mobile. Yang ketujuh ialah sistem belum menerapkan autentikasi 2 faktor namun disarankan untuk menambah OTP melalui email untuk peningkatan keamanan. Nah, pada analisis yang ini kami sedang menerapkan, namun masih ada trial dan error yang harus diperbaiki lagi untuk mencapai kesempurnaannya. Untuk security design-nya terdapat 4 security design, yaitu desain kerahasiaan, desain integritas, desain ketersediaan, dan desain autentikasi. Untuk lanjutan security design-nya ada autentikasi otorisasi yang terdapat pada login untuk berbasis flex dan penyimpanan password yang telah dihash. Terdapat 2 peran, yaitu admin dan user yang biasa, dan desain keamanan tambahan yaitu pola validasi input dan pembatasan jenis file yang terapkan pada form dan untuk upload, yaitu hanya terdapat untuk JPG atau PNG dan untuk video. Dan adapun threat modeling, aset penting yang dilindungi meliputi akun pengguna dan data galeri. Ancaman dapat datang dari user nakal atau serangan eksternal lewat form, upload, ataupun API. Nah, ada beberapa yang telah kami lakukan testing, yaitu pada halaman daftar dan login. Di sini kami menerapkan hash password untuk mengacak password yang telah dibuat. Dan adapun untuk password validnya, di sini pengguna harus menggunakan password dengan huruf kecil, huruf kapital, simbol, dan minimal angka, yaitu 6. Nah, jika pengguna tidak melakukan hal tersebut, maka akan ditampilkan pesan error atau pesan peringatan bahwa pengguna harus bahwa password pengguna harus mengandung huruf kecil, huruf kapital, simbol, dan minimal 6 karakter. Untuk Gmail sendiri, pengguna harus menginput @gmail.com baru bisa ada di halaman login. Namun proses ini masih mengalami error dan akan disempurnakan lagi. Thank you for your attention. Mungkin sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.